Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini akan menyampaikan tentang Ra'uf. Ra'uf salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'uf sighatu mubalaghah min ismil fa'il. Ra'uf itu sighat mubalaghah. Sighat itu bentuk, mubalaghah itu yang sangat. Ya. Isim fa'ilnya Ra'if, jadi berarti sangat. Kalau dinisbatkan kepada Allah, ya ditulisnya maha, berarti maha. Maha apa? Maknanya itu riqqah wa rahmah. Riqqah itu tipis, sensitif, dan sayang. Sayang yang berlebihan. Maha sayang. Dalam surat 24 ayat 2, surat An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah mendapatimu terhadap keduanya ra'fatun, belas kasih, fi dinillah, dalam menjalankan hukum Allah. Ayat ini ditempatkan setelah Allah menyampaikan hukuman yang layak untuk pezina. Ya. Wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Nah, itu ada ayat ini. Pezina perempuan dan laki-laki, deralah mereka. Deraklah mereka 100 kali. Janganlah datang kepadamu rasa belas kasih dalam menjalankan agama Allah. Ya, kita jangan mengedepankan kasih sayang sehingga hukum tidak tegak. Tuh, hukum harus tegakkan. Jadi jangan sampai menggunakan kasih sayang. Nah, ini bertentangan dengan apa yang kita dapati pada Perjanjian Baru. Ya. Nah, itu didapati di situ ada tulisan, tapi nggak mungkin itu berasal Nabi Isa. Nah, ini karangan mereka. Ada orang yang berzina dihadapkan kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, Nabi Isa berkata, hendaklah mereka diderak oleh orang yang tidak punya dosa. Maka seruan dari Nabi Isa ini membuat orang yang hadir itu saling pandang. Siapa yang nggak punya dosa? Semua pasti punya. Nah, makanya akhirnya dibebaskan. Nah, ini nggak mungkin. Makanya mereka menggunakan istilahnya itu kasih-kasih itu. Bahasa orang Nasrani itu pasti demi kasihnya, demi kasihnya. Jadi terlalu dominan kasih, hukum tidak tegak. Itu yang dialami oleh orang Nasrani. Sementara pendukung Taurat, agama sebelumnya,
yang dibawa oleh Nabi Musa itu terlalu keras. Ya, jadi Nasrani lembek. Maka kita datang namanya wasat. Wasatiyah, menengah gitu. Jadi dalam hukum Islam itu selalu wasatiyah, menengah. Ada sisi pidananya, ada sisi perdatanya. Contoh, pencuri. Pencuri dipotong tangan, tapi definisi pencuri wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada batasnya, nggak sembarang mencuri. Ya, batas itu setidaknya setara dengan 1/4 dinar, 1 gram. Dan ada kriterianya, sehingga disebut pencurian. Suatu perbuatan disebut pencurian itu pertama, yang dicuri itu benda berharga. Setidaknya minimal senilai dengan 1 gram emas. Ya kalau sekarang 1,5 juta lah. Lebih ya, karena 1/4 dinar, sedinar kan 4,25. Katakanlah 2 juta. Yang kedua, benda yang dicuri itu disimpan oleh pemiliknya. Kalau ini tidak terpenuhi, contohnya dia menemukan benda berharga tapi di tong sampah, maka namanya berubah, namanya luqatah, nemu. Beda lagi hukumnya. Nggak boleh dikenakan potong tangan, tapi harus diumumkan. Setahun apa? Ya, setahun kalau tidak ada yang ngaku baru bisa dimiliki. Tapi kalau sifat bendanya itu mudah busuk, boleh dikonsumsi dengan janji kalau ada pemiliknya akan diganti. Ya, contohnya gitu. Contohnya ada buah ditinggalkan orang 3 karung di jalanan. Itu masuk kategori luqatah. Kita kembali ke sini. Ai la tarjumuha la tarhamuhuma fasaqatu anhuma ma amarallah binal had. Janganlah kalian berbelas kasih kepada keduanya sehingga kalian menggugurkan hukuman yang Allah perintahkan. Had namanya. Ya. Hukuman dalam Islam itu ada disebut had dan ta'zir. Had itu terbatas, hanya beberapa saja. Had itu adalah hukuman yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sanksinya, contohnya pencuri, potong tangan. Zina, rajam. Atau had, jilid ya, derak. Dan begitu seterusnya, membunuh, qisas. Tapi ada yang haram-haram yang lain tidak ditetapkan hukumnya, yaitu diserahkan kepada kebijakan dari pemimpin setempat. Ya, contohnya narkoba. Kalau dalam Islam kan khomer, minum khomer. Kalau ada peminum, hukumannya apa? Nggak ada. Di zaman Umar itu pernah dipukul 40 apa ya? 40 kali apa? Khomer. Ya termasuk yang mengalami sahabat. Sahabat-sahabat juga ada yang melanggar, sama aja. Mungkin mereka juga kepengen tahu, sengaja gitu, ditegakkan enggak gitu. Kembali ke sini. Secara syariat, ra'uf itu balighul kamal fir rahmati wal lutfi. Sangat sempurna dalam kasih sayang dan kelembutan. Ya kalau dalam bahasa Jawanya kerunyahan. Ra'uf itu kerunyahan. Orangnya enggak teganan. Kalau yang berlawan dengan tega, yang enggak tega itu si raja tega. Ya. Ini enggak teganan, Allah enggak teganan. Status hukum meyakini Rauf, yajibu isbatu ismihi ta'ala ar-Rauf wal imanu bima tadammanahu min sifati ra'fa wa rahma lutfut wa kama yaliku bijalali wa azimi sultani. Wajib kita menetapkan Allah mempunyai sifat Rauf, karena ini ketetapan dari Allah, Raufur Rahim.
Ya, tapi sifat Rauf itu tidak hanya untuk Allah, kepada manusia juga bisa. Bahkan yang menetapkan manusia punya Rauf itu Allah sendiri, yaitu di akhir surat 9. Ya, Rauf itu dilekatkan Allah kepada Nabi Muhammad. Bayangkan itu. Jadi Rauf itu orang yang nggak tegaan. Ini ditetapkan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah menyampaikan, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat galau kalau kalian mendapat kesulitan. Harisun alaikum, sangat menginginkan kemajuan kalian. Raufur rahim. Tuh, Rauf dan Rahim. Ini sifat diterapkan kepada Nabi Muhammad. Yang ngomong Allah lagi. Ya, jadi sifat Nabi Muhammad ini benar-benar luar biasa. Penetapan sifat baiknya oleh Allah. Kalau kita baik ditetapkan oleh sesama manusia. Kita unggul dalam hal kekayaan, kekuasaan, keramat-tamahan. Yang menetapkan manusia. Ya Allah, kita mungkin saja menetapkan tapi kita nggak tahu. Min ghairi tahrif wala ta'wil wa min ghairi takyif wala tamtsil. Nah, ini kebiasaan manhaj salafus salih dalam hal akidah, ya, dalam soal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu dipatok dengan 4. Tidak boleh ta'til, tidak boleh tahrif, tidak boleh takyif, tidak boleh tamtsil, sehingga kita aman. Kata orang sih yang sebelah sana menganggap ini sudah melanggar katanya. Ya, jadi ghaira tahrif, ghaira ta'til, ghaira tamtsil, ghaira takyif itu sudah melanggar. Kalau menurut saya nggak berpihak sana, nggak berpihak sini, ya, karena di dunia kita ini ada 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Nah, itu yang kita suka dengar wujud kidam bako itu Asy'ari Maturidi, meyakini Allah punya sifat 20, mustahilnya 20, wenangnya 1. 41 jadi. 20 wajib, 20 mustahil, yang 1 wenang. Sifat Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 1 wenang. Jadi 41 tambah 9, 50. Sifat seket. Yang 20 apa? Wujud, kidam, bako. Terus saja ada 20. Nanti kalau mustahilnya bukan wujud atau tidak semua. Tidak wujud, tidak bako, tidak begitu. Mustahil Allah tidak wujud. Mustahil Allah tidak bako. Begitu seterusnya. Itu jadi 20 sama. Nah, nanti sifat wenangnya, Allah mempunyai hak untuk melanggar hukum yang kita sudah tahu. Allah punya hak. Walaupun Allah sudah menetapkan ini begini, tapi karena itu hukum dibuat oleh Allah, Allah juga berhak melanggar. Walaupun di lain ayat Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga digambarkan Allah berhak memasukkan hambanya yang maksiat ke surga. Begitu juga Allah berhak memasukkan ke neraka hambanya yang saleh. Tapi orang-orang dipandang nggak mungkin. Nah, itulah terjadi di situ. Perbedaan pendapat. Kita kembali ke sini. Bagaimana kalau ta'rif, tamtsil, takyif, itu artinya manhaj salaf mengajari kita jangan terlalu ikut campur. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah kita terima begitu saja. Karena kita nggak begitu ngerti. Ya, contohnya Allah mendengar, kita mendengar. Kita mendengar dengan telinga. Apa Allah mendengar dengan telinga ya? Kalau mendengar dengan telinga, segede apa telinga? Nah, itu kan mikir gitu. Kita berimajinasi. Sudah, kita tetap Allah mendengar. Caranya gimana? Ya dengan cara Allah. Kita nggak pernah tahu. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit bumi. Namanya sepertiga malam ini relatif. Ya, sepertiga di sini dengan sepertiga Arab. Kita sudah siang, sana masih sepertiga. Terus ke barat berkurang. Gimana tuh kalau begitu? Turun naik, bagaimana? Nah, ini kan kalau bagaimana namanya takyif, kita tidak boleh.
Nanti kalau kita udah diberi penjelasan baru kita mudeng. Kita nggak paham soal itu. Hakikat Ismu ta'ala ar-ra'uf yadulu ala alamiyah wal wasfiyah fayusafullah birra'fa warrahmah wa ta'atuf ala ibadil mu'minin. Nama Allah Ra'uf itu menunjukkan alamiah dan wasfiyah. Jadi ada alamiah, ada semuanya. Di samping dia nama Allah sendiri sudah melekat, dia juga sifat. Maka Allah disifati dengan ra'fa warrahmah. Jadi Allah itu punya belas kasih yang tidak berkesudahan. Contoh makhluk yang belas kasih adalah orang tua lah. Maka orang tua ditempatkan satu strip di bawah ibadah kepada Allah. Ya, u'budullaha, kemudian wabil walidain ihsana. Belas kasih mereka tidak pernah luntur sepanjang masa, terutama ibu ya, karena dari rahimnya lah kita dilahirkan. Walaupun kita nakal seperti apa, menyimpang, tetap aja dia sayang pada kita sampai akhir hayat. Bihifdhihim fi sam'ihim wa absarihim, dengan pemeliharaan mereka dalam pendengaran dan penglihatan, wa harakatihim wa sakanatihim, gerak dan diamnya makhluk itu diawasi Allah dengan belas kasih. Wa in jaza tasmiyatu ghairal bihadzal ism, meskipun Ra'uf ini juga bisa disematkan untuk makhluk. Ya tadi saya sudah sampaikan ya dalam surat At-Taubah ayat 28. 128 ya, 128. Jadi ini disematkan Allah, yang menyematkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi terbayang itu. Tidak ada sedikit pun dalam hati Rasulullah dengki, karena itu sudah dibuang, sudah dicuci. Yang tersisa adalah belas kasih, sehingga semua hukum yang kita jalani yang keluar dari lisan Rasulullah itu basisnya belas kasih. Begitu kita uzur, nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, ya, boleh lendehan. Itu kalau nggak bisa. Pokoknya semua itu lentur, fleksibel. Nggak ada yang susah. Kalau kita mau mikir ya, kalau kita mau berpikir, seharusnya kita sehat. Tubuh kita dicuci 5 kali sehari semalam minimal, wudu. Tuh. Kemudian mandi, disuruh berulang-ulang. Kalau ketemu orang mandi, terus Jumatan mandi. Untuk kesunahan mandi, bahkan kita tidak boleh sebelum matahari terbit. Nih, sunahnya Jumat ini. Kalau tadi kita udah mandi, mau Jumatan nanti mandi lagi nggak? Belum itu belum masuk sunnah mandi Jumat. Mandi Jumat itu sunnah kalau sudah matahari terbit nanti. Nah, baru itu masuk kategori Jumat. Kalau kita tadi mandi, nggak mandi lagi lah. Orang tadi udah mandi, itu belum masuk fajar. Jadi harus matahari terbit dulu nanti, baru kita masuk mandinya mandi sunnah. Tuh bayangkan tuh, lebih dekat lebih baik, karena kita bakal ngumpul. Itu kan secara digerakkan secara otomatis, nggak ada mikir-mikir nanti Kalau kita kan gaul, demi pergaulan. Kalau agama bukan demi pergaulan. Jadi kalau kita taat pada Allah semua dapat. Kita nggak perlu peduli apa orang tua itu benar apa enggak. Taat saja kepada Allah, maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Bedanya apa? Kalau kita taat karena naluri, tidak dapat pahala. Seperti orang kafir, terutama yang beragama Konghucu, mereka kan mengkultuskan orang tua sampai dibuat patung. Tapi gerak mereka itu karena kasihan. Kasihan sama orang tua. Kalau kita pantulan dari perintah Allah. Wabil walidaini ihsana. Bahkan para ahli mengatakan, kalau Anda sebagai anak tidak mengganggu orang tua, tidak menyakiti mereka, itu belum masuk kategori ihsan. Bukan. Tidak masuk kategori bir. Baru ihsan Anda.
tidak mengganggu. Ya, saya berusaha tidak mengganggu. Tapi Anda tidak membantu. Nggak ngeganggunya iya. Nggak menyakitinya iya. Tapi Anda tidak menyenangkan. Tidak menghibur. Itu belum masuk kategori bir. Bir itu harus tercukupi dua. Pertama, kita tidak menyakiti. Yang kedua, ya, kita menghibur orang tua. Wah, ini kalau diterapkan saudara juga senang. Ya. Punya anak, ngerti. Ya kita menuntut anak ngerti, kita nggak ngerti ke orang tua kita. Biasanya orang makin tua itu ngeselin. Emosinya tinggi. Nah, makanya ini di sumber pahala. Makanya tidak ada konsep dalam Islam panti jompo. Islam tidak mengenal konsep panti jompo. Karena orang yang jompo sebaiknya tetap dipelihara di rumah, dirawat, ya. Disitulah puncak pahala. Puncak pahalanya itu ngeselin orang tua itu. Bukan artinya sesuatu yang susah pasti pahalanya gede gitu. Jangan dikira gampang. Tapi ada juga sih yang gampang pahalanya gede itu. Ada itu tapi dikit. Ya, contohnya nih kita pada subuh nggak keluar lagi, terus setelah matahari terbit tambah sepenggalah 12 menit ditetapkan oleh falak, kita sholat, maka setara dengan haji dan umrah. Tamatan. Walaupun itu hadis hasan, sementara di orang, tapi dalam hadis sahih Rasulullah jarang meninggalkan subuh keluar dari masjid ini. Jadi Rasulullah jarang setelah subuh keluar dari masjid, kecuali setelah matahari, setelah kita boleh sholat duha. Nah, kebanyakan diisi dengan kajian-kajian, bacaan-bacaan, dan sebagainya. Itu sahih itu. Kita lanjutkan. Dalil-dalil. Warada hadzal ismu fil Quran Karim fi ayatin katsira, yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat Rauf dalam Quran banyak sekali, ya. Di antaranya surat An-Nur, surat ke-24 ayat 20. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau saja tidak ada anugerah Allah atas kalian, kepada kalian, dan tidak ada rahmatnya, ini gak ada jawabnya ini. Makanya harus dibaca di tafsir. Nih, Anda lihat. Kalau saja tidak ada anugerah Allah pada kalian, kalau saja tidak ada rahmat Allah pada kalian. Kenapa? Emang kenapa? Nah, ini harus dibaca di tafsir. Maka kalau sekedar membaca ini, kita nggak akan mudeng. Maka itu kita perlu tafsir. Ya, kita harus lihat konteks sebelumnya. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah raufur rahim. Kemudian ayat yang lain adalah surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di hati-hati kami unek-unek, pikiran kotor, negative thinking, lilladzina amanu, kepada seorang beriman, ya. Jadi negative thinking namanya, kemarin dibahas, namanya su'udzon, nah, ya kan? Jadi kalau masih di dalam hati itu namanya ghilan. Kayaknya orang ini nggak benar, tapi belum terucap, belum dalam bentuk tindakan, itu belum su'udzon. Namanya hati kan, gerak hati susah kita terka kan, ngomong dewek, ngebatin lah gitu. Kita ngeliat, oh begitu. Nah, pasti ngomong hati kita. Kita nggak, susah mendeteksi itu. Mendikte hati itu nggak bisa. Tapi yang penting itu jangan terucap, jangan dalam bentuk tindakan. Nah, terus gimana kita bersikap waspada? Boleh mencurigakan orang ini. Kan sebenarnya suudzon itu kan curiga kan. Kayaknya gerak-geriknya mencurigakan. Copet bukan ya? Nah, itu jangan langsung copet, nggak boleh. Ya, kalau ibu-ibu
nggak tahu udah konsep bagaimana ya, itu suka latah, tepak, copet gitu. Jadi itu buah pikiran dia sebenarnya, ya begitu ditepak keluar tuh. Anehnya kebanyakan yang latah itu perempuan ya. Itu saya amati kenapa itu. Yang kerasukan kebanyakan perempuan, kerasukan, latah itu. Banyak perempuan. Kita kembali sini. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Rauf dan Rahim. Kemudian Al-Hajj surat ke-22 ayat 65. Innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia udah rauf ditambah la pula. Ya, ini kalau nempel begini ya, saudara bacanya ya. Pak Mul nempel ini nggak boleh dianggangin la-nya. La-nya ini harus nempel. Kalau nempel begini nggak boleh dibaca panjang. Contohnya wa innallaha bin nasi la ra'u. Ini maknanya kontradiktif. Jadi dalam bahasa Arab tuh panjang pendek tuh bisa berpengaruh. Contohnya ini, ya. Semestinya ini nempel ini. Jadi dibacanya mestinya la ra'ufur rahim. Kita baca panjang la ra'uf. Nah, itu jadi bukan ra'uf, bukan rahim. Jadi negasi justru. Kalau ini kan penetapan, sungguh. Sesungguhnya Allah kepada manusia sungguh Rauf dan Rahim. Kita baca panjang, bukan Rauf, bukan Rahim. Salah, kontradiktif. Ya. La Ghafurur Rahim dibaca la Ghafur, itu artinya kontradiktif. Pendapat-pendapat ulama. Qala Ibnu Jarir At-Tabari innallaha bijami ibadihi dzu ra'fatin. Sungguh Allah kepada semua hambanya dalam mempunyai sikap belas kasih. Wa rafa a'la ma'ani rahmat. Rafa itu adalah kasih sayang lebih tinggi. Ya, jadi rahmat itu sayang, lebih tinggi daripada rahmat itu namanya rauf. Kalau bahasa saya enggak teganan. Kalau rahmat sayang. Ini lebih dari sayang, enggak teganan. Wahya amatun li jamil khalq fid dunya. Sifat ini umum, bukan saja kepada mukmin tapi juga pada orang kafir. Jadi Allah menciptakan hamba, hambanya itu menentang dia, tetap disayang. Karena orang kafir itu orang yang menentang sebenarnya. Enggak nurut ya. Tapi tetap diberi rezeki, tetap diberi hidup. Di dunia tuh. Nah, di dunia itu kepada semua. Ya itulah kenapa bismillah ya disematkan dua lafaz, Rahman Rahim. Rahman berasal dari rahmat. Rahim berasal dari rahmat juga akar katanya. Terus bedanya di mana? Rahman berlaku untuk umum di dunia. Rahman ada kasih sayang Allah di dunia. Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Rahman berlaku umum untuk semua. Seluruh makhluk diberi Rahman. Ya, tapi dalam sebuah hadis sebutkan Rahman Allah itu 1/70 yang ditumpahkan di dunia. Yang justru berhasil Rahman ini, ya, yang berhasil menjalankan rahmannya Allah justru kebanyakan bukan manusia, binatang. Kebanyakan binatang yang lebih berhasil. Ya, contohnya binatang tidak akan pernah memangsa anaknya. Kalau terlihat singa makan anak, itu bukan anaknya. Dan itu dia kepengen dibunuh, punya anak baru gitu. Anaknya dia nggak mau. Buaya menaruh anaknya di mulut. Kalau Anda mau lebih lihat rahmannya Allah, lihat aja mujair tuh. Ikan mujair taruh di akuarium sampai dia punya anak. Nanti kalau dia tenang,
Anaknya dikeluarin tuh. Wah, banyak. Tapi begitu Anda deket, dihirup. Bukan dimakan itu. Dilindungi. Nanti udah nggak ada orang, dia keluarin lagi. Itu cara dia melindungi anaknya. Terlihat sekali kasih sayangnya. Nah, manusia kenapa? Manusia ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Contohnya, anaknya sendiri ya dibunuh. Anaknya sendiri malah taruh di freezer. Ditanam di semen. Oh, banyak lah. Manusia kepada manusia. Nah, basisnya adalah ilmu. Dunia ini adalah tumpahan kasih sayang Allah. Akan kita rasakan kasih sayang Allah kalau kita punya ilmu. Kata orang itu skill. Orang yang punya skill pasti dicari orang. Nah, kita yang mentok tuh skillnya dikit. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi ini kerja apa? Bingung. Ini bisa, itu bisa, multi talenta. Maka hidupnya nyaman. Ya, tapi hidup nyaman itu belum tentu nyaman di akhirat. Nyaman di akhirat itu basisnya rahim. Rahim itu basisnya iman. Nah, kalau kita melengkapi hidup kita dengan dua, iman dan ilmu, wah udah dunia akhirat. Kita mendapat dunia akhirat. Dalil-dalil itu ya. Kemudian pendapat ulama, qala Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Mandah mengatakan min asma'illahi ar-raufur rahim. Sebagian dari nama Allah adalah Ar-Rauf Ar-Rahim. Qala Abul Qasim Al-Asbihan wa min asma'i Ar-Rauf wa huwa fa'ul min ar-ra'fah. Sekarang perbedaan antara Ra'fah dan Rahmah. Apa bedanya Rauf dan Rahim? Sering dikaitkan oleh Allah Rauf Rahim. Nazaran liktirani sifati Ra'fa birrahmah fi jamil ayat allati warada fiha sifatu Ra'fa faqad ta'addadat aqwal ulama fi bayanil farqi bainahuma. Berikut ini pendapat ulama tentang perbedaan keduanya. Qila inna Ra'fa wa Rahmah biman wahid la farqa bainahuma. Kata sebagian ulama enggak ada bedanya. Ra'fah ya Roma, Ra'uf ya Rahim. Wakila ada lagi berpendapat inna ra'fata asyaddu minar rahmah, bahwa ra'fah adalah belas kasih yang lebih daripada rahmat. Ya, jadi ra'fah itu tingkat tinggi. Contohnya marah. Marah itu artinya apa? Ghaidun. Ya, apa? Bughdun. Tapi puncak kemarahan itu namanya ghaid. Ghaid. Dalam Quran ada kadhiminal ghaidh, ya kan? Allah menjanjikan wa'adallah al-mu'minin wal alladzina, salah satunya kadhimil ghaidha, yang mampu mengendalikan puncak kemarahan, wal afina 'anin nas, dan menjadi pemaaf. Marahnya sudah diubun-ubun kata orang. Tapi bisa dia turunkan dalam bentuk memaafkan. Wah, itu jarang orangnya. Wa ma yulaqqaha, tidak ada yang bisa berbuat begitu illal ladzina sabaru, kecuali orang sabar. Nah, diceritakan ada majikan dan karyawannya sama-sama ngerti agama. Ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, maka majikannya marah besar. Lalu anak buahnya membacakan ayat itu. Allah menjanjikan untuk orang beriman surga. Nah, siapakah orang beriman? Ya, wasari'u ila maghfirah, dibacakan itu. Kejarlah ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga, ya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi. Oh, iddat lil muttaqin, disediakan untuk muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang berinfak dalam suka dan duka, ya. Terus apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan puncak kemarahan. Tuh, itu diomongin begitu tuh si majikan. Maka si budak ini
dibebaskan sama dia, dimaafkan, dan diberi pesangon. Kok bisa? Ya bisa, manuver itu. Ya. Jadi orang Islam itu tipe orang yang bisa meredam puncak kemarahan sampai menjadi orang yang baik. Itu langka orangnya, nah, tapi bisa. Bukan nggak bisa. Maka itu karena susah, pahala yang disediakan Allah sangat besar, yaitu ampunan. Nah itu ya. Kemudian kita beralih ke tema berikutnya adalah ro'yu. Tadi kan ro'uf. Jadi pembahasan akidah ini urut. Ini baru di huruf ro terus sampai nanti ke ya. Kita baru sampai ke ro. Apa yang dimaksudkan dengan ro'yu? Ro'yan wajamuha ara, bentuk jamak dari ro'yun adalah ara. Ro'yun itu rasio, logika. At-ta'rif syar'an, definisi secara syariat. Qala bayyana Ibnu Qayyim anna ra'ya huwa ma yarahu qalbu ba'da fikrin wa ta'ammul. Yang disebut ro'yu itu adalah apa-apa yang dilahirkan oleh pikiran kita. Oleh pikiran kita setelah kita merenung. Wa talabi limariti wajhi shawab, dan setelah kita mencari. Ya, kita meneliti, oh menurut saya begini. Itu namanya ro'yu. Sababu tasmiyah, ini nggak begitu penting ya dari sisi bahasa. Status hukum ro'yu. Status ro'yu wa'timad fi maritil haqiqai nama yatabayan bidzika asami ro'yi. Hakikat dari ro'yu, ini hukum, status hukum adalah bagaimana penempatan. Ya, ro'yu dipakai untuk apa? Ro'yu yatawal jami ma yakunu fi fikri insan. Ro'yu itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia tuh naik dari makhluk biasa, makhluk hidup biasa, mempunyai ro'yu. Nah, sehingga dia bernama manusia. Yang disebut dengan akal. Dengan akal lah manusia berbeda dengan binatang. Jadi binatang sejatinya sama dengan kita. Makhluk hidup, dia perlu makan, ya, dia kebutuhan biologis. Cuma bedanya manusia itu punya akal. Hasil dari akal itu sudah banyak kemajuan. Yaitu perubahan. Kita mampu melakukan perubahan itu buah dari akal. Contohnya kita bisa merubah suhu udara yang panas bisa menjadi sejuk dengan membuat AC. Binatang mah nggak bisa. Ya, bahkan kita bisa menetaskan ayam tanpa induknya, nah, dengan mesin tetas. Dengan mesin tetas. Tidak mudah loh mempelajarinya tuh. Karena ayam itu waktu anggrem itu ada saatnya dia cari makan. Dia turun, nggak netesin. Tuh. Itu ternyata alamiah. Panggilan insting itu. Kenapa sih nggak dipercepat? Contohnya yang biasanya 21 hari dipercepat seminggu. Ya, manusia bikin alat. Ternyata nggak bisa. Kalau dipercepat, mateng si telurnya. Jadi saya karena pernah punya mesin tetas, jadi cerita begini, pengalaman. Jadi nanti ada periodenya, berapa hari istirahatkan. Kalau dalam bentuk alami, si ayam itu turun cari makan. Nah kalau mesin gimana? Diistirahatkan. Tuh. Kalau dalam bentuk alami, jadi maksudnya gerak ayam cari makan pun itu panggilan naluri, bukan mau dia. Bayangkan. Jadi kalau kita nggak pakai istirahat gimana? Mateng, nggak jadi. Nah, kita pinter itu. Jadi gerak ayam kita perhatikan tuh sampai bisa netes. Nah, ya, itu banyak ayam, anak-anak ayam itu kita tetaskan tanpa induknya. Dia tugasin nelor aja, nelor. Nanti urusan netesin saya. Tapi ngeluarin telur kita nggak bisa. Nggak bisa gitu. Manusia belum bisa bikin telur.
Kita lanjutkan sih. Maka ra'yu itu dibagi dua. Pertama, ar-ra'yu sahih. Ra'yu yang benar. Wa hadza qad istamalu salaf minas sahabat faman ba'dahu min a'immatil muslimin haitsu amilu bihi wa aftau bihi wa sawagal qaula bihi. Inilah pikiran yang sering digunakan oleh salaf. Jadi kita jangan pakai ra'yu, tidak mungkin. Karena ra'yu itu udah melekat. Ya. Jadi dalam hal apa saja kita tidak boleh mendominasi logika. Nah, logika kita tidak boleh mendominasi. Ada ranah tertentu yang tidak boleh. Contohnya dalam ibadah. Wa min dzalika ana Abu Bakrin qala fil kalala. Dalam hal kalala aqulu fiha ma bi ra'yi. Lalu dia mengatakan saya berpendapat dengan ra'yu. Nah, sahabat itu terus terang ini pikiran saya. Jadi kalau ada hukum yang kita nggak mudeng, mentok, padahal harus segera diputuskan, ya terutama dalam hukum waris itu. Nanti ada yang mentok angkanya, lu gimana ya? Maka ada yang memutus, oh begini maksudnya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memecahkan hukum waris hanya satu ayat. Bayangkan, hanya menjelaskan dalam satu ayat, tapi bisa bercabang-cabang. Yang kedua, ra'yul batil. Ra'yu yang batil, ra'yu yang salah. Wa hadza qad naha anu salaf. Inilah yang dilarang oleh salaf. Ya, ra'yu yang tidak benar. Wa mana'u minal amal. Mereka melarang amal menggunakan ra'yu yang salah. Wal futya, berfatwa. Wal qada'u bihi, dan qada' memutuskan. Wa atlaqu alsinatahum bidzammi wa dzammi ahli. Dan mereka mengatakan orang yang menggunakan ra'yu ini dengan mencela ahlu ra'yu. Nah, disilakan gitu. Ini ahlu ra'yu. Ya. Artinya rasionya terlalu bebas. Wa fi ma yali tafsilul kismain. Berikut ini adalah penjelasannya. Ar-ra'yul mahmud. Nah, pertama adalah ra'yu yang terpuji. Siapakah atau apa saja ra'yu yang terpuji? Ra'yu sahabat ridwanullah alaihim. Pemikiran sahabat. Contohnya di zaman Abu Bakar, jumlah sahabat yang hafizul Quran semakin sedikit. Apalagi menghadapi kenyataan perang. Yang pada hafal, pada gugur di medan perang. Sementara dulu masih mengandalkan hafalan. Waduh, kalau dibiarkan lama-lama bagaimana ini? Penghafal Quran pada gugur. Maka Umar mengusulkan supaya Quran itu dikodifikasi. Karena Quran itu semula kan berantakan tuh. Ada di kulit, ya, ada di kain. Bayangkan kalau kita kan nyusun Quran ini satu bahan ini. Ukurannya sama. Ya kan? Tapi kalau Anda menjilid ini, ukurannya sama, bisa jadi buku nggak? Ukuran sama persis, bisa jadi buku nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ini ada yang dipotong dikit-dikit. Kalau kan numpuk segitu tebel. Ini bisa bagus begini, Anda lihat nih. Bundar begini. Ini ada yang dipotong dikit. Kalau ahli ini. Lihat di toko buku, pasti dipotong. Kalau betul-betul ini dia rata, kayak baru lah kita beli itu, satu rim, ya kan? Kalau langsung dijilid, jadinya jelek, nggak mungkin begini muter begini. Nah, ini ada seninya dia. Jadi nggak sembarangan. Nah, dulu teknologi ini belum bisa, dulu tuh. Apalagi dulu bahannya bukan satu, ada kain, ada kulit. Ada kulit pohon, kulit binatang, jadi satu, bayangin. Bentuknya nggak rata, kan gede jadinya. Nah, itu mulai digagas oleh Umar, tapi ditolak oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya tidak akan menjalankan apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah.
Umar bersumpah, demi Allah, apa yang saya usulkan benar. Insya Allah benar. Anda jangan berpikir begitu, sebab jumlah sahabat ini terbatas. Bagaimana kalau yang hafizul Quran ini pada gugur? Sementara dulu belum ada catatan. Kalau sekarang sudah ada softwarenya kan? Katakanlah ini, Quran di masjid ini dibakar semua, naudzubillah, atau terbakar. Anda tinggal cetak lagi, di print out, kan ada kan? Kalau dulu kan belum kepikiran begitu. Belum ada listrik dulu. Belum ada internet di zaman sahabat, apalagi boro-boro. Kertas pun belum seanu ini. Gimana itu? Maka disampaikan. Rasulullah mewasiatkan pada kita untuk berpegang teguh pada Quran dan hadis sahih. Lah kalau ahli Qurannya meninggal gimana? Nah, maka mulai digagas terus. Untungnya Zaid bin Thabit penulis wahyu di zaman Rasulullah, umurnya panjang. Bukan untung sih, itu sudah taksir Allah. Bukan jualan ini. Jadi Allah takdirkan Zaid bin Thabit penulis wahyu ini umurnya panjang. Jadi dia bisa mengawal ya penertiban Quran sampai di zaman Utsman. Jumlah orang Islam semakin banyak. Wah, nanti bisa disalahartikan. Sama kemudian timbulnya ilmu grammar, nahwu sharaf. Itu gara-gara ada percakapan orang tua dengan anak. Di malam hari, kalau dalam bahasa Arab, seorang putri bertanya pada ayahnya, ma ahsanu sama. Dalam bahasa Arab tuh ahsanu, ya, nunnya di doma. Jadi orang bapaknya mengatakan an-najm. Kalau dibaca ahsanu sama, apa yang paling mengagumkan ayah? Yang paling indah apa? Oh, bintang nih, kelap-kelip bagus. Lah, kata anaknya, saya bukan tanya itu, tapi saya ingin memberikan kekaguman betapa indahnya langit ini. Kalau yang kau maksud itu betapa indahnya langit, bukan bertanya mana yang lebih bagus, maka kau harus fathahkan nunnya. Ma ahsana sama, bukan ahsanu sama. Maka terinspirasi oleh percakapan ini, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, di zaman Ali. Waduh, di zaman saya aja orang udah salah ngomong. Bagaimana di zaman yang akan datang? Maka diadukan peristiwa itu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali kemudian menitahkan dia, tulis kaidah-kaidah, baca. Nah, mulai digagas. Maka dia terkenal sebagai pelopor ilmu nahwu, Abul Aswad Ad-Du'ali. Tuh. Jadi kalau nggak ada, sekarang kacau orang baca. Ya, karena dialek terus berubah-berubah. Ya contohnya kita lah. Contohnya kita ini. Bahasa Jawa Banten ini tidak ada kaidahnya. Saya pernah mengusulkan harus ada lembaga bahasanya. Anda jangan katakan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu ada kaidahnya, Pak. Sunda juga ada. Ya, diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau di Bandung ya, tapi nggak tahu sekarang bahasa daerah tuh masuk. Kalau dulu kan kita belajar bahasa daerah kan. Orang Jakarta contohnya, dia sekolah di Jawa, mau tidak mau dia harus belajar bahasa Jawa. Saya juga dulu belajar bahasa Jawa karena di Jawa saya. Bahasa Jawa itu ada tulisannya, ada kaedahnya. Tulisannya Hono Coroko. Saya bisa dulu tulis, karena lama udah nggak pakai, udah nggak ngerti. Tapi kalau diajar lagi, insya Allah bisa. Tulisannya. Sunda ada tulisannya, tapi Banten ini nggak ada. Banten nggak punya, maka itu terancam punah. Ini dialek yang benar. Contohnya ini, kalau orang pengen buang air, itu apa? Kata sebagian kebelet. Tapi di daerah lain kelebet. Nah kalau ketemu kan susah itu. Kelebet masuk, enggak kebelet. Iya, enggak kebelet. Kelebet, ini kan beda ini. Ada yang mendahulukan B, ada yang mendahulukan L. Mana yang benar?
Nah kalau di Jawa Tengah tuh diatur. Jadi bahasa itu kalau tidak ada kaidahnya akan berbahaya. Begitu juga bahasa kita, apa, ya, apa tulisannya. Tapi kalau di sini apa sih? Ya kan? Masuk ke Betawi, apa? Masuk ke Jawa Tengah Tegal, apa? Sana-sana opo. Ya kan? Kalau di Bandung tuh ngegeleong, Pak. Saya kan pernah ngomong sama orang sini tuh. Kalau di Bandung tuh ada tambahan R, tariris gitu. Jadi kalau menjajakan di bus itu dulu. Haranet. Kalau sini hangat. Kasar orang sini, Pak. Ya kan? Tiris tuh langsung. Dia mah enggak tariris, ada R-nya. Ya kan? Tapi di sana diatur, jadi bahasa itu harus diatur. Nah, terancam punah di sini. Maka pernah digagas bahasa daerah untuk Provinsi Banten ini bahasa Jawa, tapi itu pada Gubernur Atut. Dan sekarang beliau tidak menjabat lagi, sudah dilupakan lagi. Kalau dulu tuh setiap Jumat harus bahasa Jawa di kantor-kantor itu pemerintah. Nggak tahu sekarang tuh. Itu sudah ada aturan dari Pak Aat, setiap Jumat tuh pegawai sipil di kantor harus pakai bahasa Jawa sini. Kalau enggak hilang. Ya, jadi pertama ra'yu sahabat kita harus pertimbangkan. Ra'yu sahabat ini harus dipertimbangkan walaupun mereka tidak menerima wahyu. Contohnya apa ra'yu sahabat? Di antaranya tadi, kodifikasi Quran itu berasal dari pemikiran sahabat. Tarawih menjadi satu imam itu juga digagas oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, orang menjalankan sholat itu sendiri-sendiri. Maksudnya kelompok-kelompok, ini kelompok. Oh, umat Islam begini ya, udah satu aja. Ketika jadi satu, maka satu imam. Sebenarnya ini menjadi juga ya, menjadi patokan buat kita. Kita jangan pernah mendirikan jamaah kalau jamaah yang lama belum selesai. Tapi susah kalau di tempat tuh rest area ini sholat sunnah apa sholat wajib itu. Kita juga rada nggak enak gitu kalau nanya. Semestinya kita nggak boleh mendirikan di satu atap tuh dua nggak boleh, dua kepemimpinan, harus satu. Nah susahnya begitu, kita rasa-rasa mau nanya. Nah itu ra'yu sahabat. Yang kedua pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan ketika beliau memimpin kabilah dan beliau berasal dari Madinah. Beliau memimpin sholat zuhur dan asar 4 rakaat. Padahal ulama mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan perjalanan kecuali di qasr, yang 4 jadi 2. Rasulullah tidak pernah melakukan perjalanan, apalagi sejauh Madinah Mekah, itu udah lebih dari cukup. Ya, sholat yang 4 rakaat pasti dijalankan 2. Tapi Utsman bin Affan pernah membimbing kafilah, sholatnya 4-4. Sehingga ada sahabat yang di belakang tuh sampai mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi meskipun dia mengatakan begitu, dia tetap berjamaah 4. Lah ngeladeni kan, kita kan begitu. Kabur kan, seperti melihat di sini nggak pakai kunut, tetap aja kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Karena si imam rada lama itidalnya. Jadi dimanfaatkan seuliai baik. Padahal ini sunnah, walaupun nggak pakai juga nggak apa-apa, ya kan? Atau ada yang membuat setelah subuh dijalankan dia sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Orang marem, jadi marem itu perasaan. Dalam ibadah tidak boleh pakai rasa, harus nurut.
Karena itu sunnah, nggak apa-apa kita tidak melakukannya. Walaupun orang NU sekalipun sholat subuh tidak kunut sampai salam, sah sholatnya. Itu menurut hukum mereka. Apalagi menurut hukum yang mengatakan kunut itu bid'ah. Apalagi karena setinggi-tingginya kunut adalah sunnah, bukan wajib. Walaupun sunnah mu'akkadah. Ya. Tapi itu mereka membawa perasaan. Kita habis waktunya. Nah, itulah hadirin, kita nggak bisa selesai. Jadi kesimpulan terakhir adalah ra'yu itu ada dua. Ra'yu yang benar, ada ra'yu yang tidak benar. Kita belum mendapat gambaran yang lengkap. Ra'yu yang benar itu apa saja, baru sedikit, yaitu ra'yu sahabat. Ya, jadi kalau ada pikiran sahabat, itu harus dipertimbangkan daripada pikiran Anda. Sehingga Syekh Utsaimin sempat rujuk, menarik ucapannya. Yang tadi dia mengatakan orang yang perjalanan harus qasr. Lalu dia menarik ucapannya dengan mengatakan salat orang perjalanan dengan qasr adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, boleh kita jalankan, boleh tidak. Karena dia melihat Utsman bin Affan melakukan 4 rakaat. Utsman ini bukan sembarang orang, beliau adalah sahabat, dijamin masuk surga, menantu Nabi dari 2 putrinya, bukan 1 putri lagi, 2 putri. Ya, maksudnya bukan digandeng ya, meninggal nikah lagi. Dan beliau Amirul Mukminin. Demikianlah hadirin. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan yang mendatang insya Allah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.